Cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah Shelang. Dan sorry, Shelang baru bisa upload karena memang dari sananya baru upload cuy. Jadi ya mau gak mau gue harus ngikutin jadwal dari sananya. Udah, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shelang ya. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia pun membawa 10 orang pengemis untuk melakukan pelatihan di area luar ibu kota, di mana Shelang dia akan melatih mereka semua dengan benar dan memberikan sentuhan akhir untuk para pengemis yang akan menjadi kapten di pasukan pangeran kelima bersama dengan dirinya. Dan di tempat inilah Shelang dia pun mempersiapkan segalanya dengan bantuan dari Zuo Yichen. Shelang dia akan merubah para pengemis yang bengkok-bengkok ini menjadi pasukan elit miliknya. Dan juga dengan serum hasil penelitiannya, Shelang dia pun yakin kalau ini semua akan berhasil. Dan benar saja kini Shelang dapat mulai memberikan serum miliknya kepada 10 pengemis tua itu. Dan seketika tubuh mereka pun mulai bergejolak, menggeliat seperti sedang di reset ulang. Dan penampilannya benar-benar mengerikan dan sorry nggak bisa gua tampilkan karena memang terlalu agak mengerikan juga gambarnya. Nanti takutnya dolkun cuy. Jadi ya singkat cerita, di sini Shelang dia pun memantau dengan hati-hati perubahan apa yang akan terjadi dengan para pengemis yang telah dia bawa ini. Dan setelah beberapa waktu, kini para pengemis mereka pun mulai dapat terlihat tenang. Tidak ada lagi yang bergejolak seperti sebelumnya dan merasa sepertinya sudah cukup aman. Di sini Shelang dia pun menyerahkan sisanya kepada Yichen untuk dapat mengurus dan juga mengawasinya. Sedangkan Shelang dia akan mengurus hal yang lainnya lagi. Dan benar saja, kini Shelang dapat pergi menuju ruang kerja. Saat ini dia pun memantau Pak Tua Lan yang saat ini sedang membaca semua buku-buku yang telah diberikan oleh Shelang. Dia sedang belajar untuk melakukan sebuah persiapan ujian kekaisaran. Dan di sini Shelang dia pun menyapa Pak Tua Lan untuk dapat bertanya tentang asal-usul dari para pengemis-pengemis ini. Dan bagaimana bisa Pak Tua Lan membawa 10 pengemis itu bersama-sama. Di mana 10 orang itu juga sama-sama memiliki garis keturunan yang sama. Aneh. Dan menjawab pertanyaan dari Shelang, di sini Pak Tua Lan dia pun mulai bercerita kalau awalnya mereka semua tinggal di pegunungan dan mereka juga menjalani hidup yang cukup riang dan juga santai. Namun tiba-tiba saja semua berubah ketika ada segerombolan master seni bela diri yang tiba-tiba saja datang menyerang mereka, dan itu membuat sebuah kerusuhan besar dan memaksa mereka semua harus buyar, berlarian ke segala arah untuk dapat menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dan dari 30 orang yang berhasil melarikan diri, di sini Pak Tua Lan dia hanya dapat mengumpulkan 10 di antaranya, dan sisanya nggak tahu kemana. Ucap dari orang tua itu yang membuat Shelang dia tidak menyangka kalau ternyata mereka semua berasal dari gunung dan telah diserang oleh sekelompok orang asing. Ini benar-benar mencurigakan pikiran dari Shelang. Tapi karena memang ya urusan itu nanti aja, di sini Shelang dia pun memutuskan untuk tidak ambil pusing. Dan setidaknya dia juga udah tahu dari mana orang-orang aneh ini berasal. Dan 2 hari kemudian, kini suara-suara raungan-raungan dari para pengemis yang biasanya menggelegar kini mulai reda. Bahkan tidak ada lagi suara-suara aneh. Dan kini 10 orang pengemis itu juga udah mulai tenang dan mereka juga dirawat oleh para pasukan yang memang sebelumnya telah dibawa oleh Shelang. Dan setelah 50 jam tertidur, barulah mulai satu persatu dari mereka membuka matanya. Dan ketika mereka mulai sadar, mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang mereka ingat sebelumnya, Shelang memasukkan sesuatu ke tubuh mereka. Dan sekarang tubuh mereka terasa agak aneh, ringan dan juga penuh kekuatan. Dan ketika dicoba, wih, lompatnya langsung terbang gak tuh. Dan tentunya itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Namun tentunya tubuh mereka yang telah menjadi sempurna seperti ini membuat mereka semua terlihat sangat senang karena tubuh mereka lagi tidak bengkok-bengkok lagi. Dan ketika Yichen datang dan membawakan cermin kepada para pengemis, mereka pun shock ketika mereka melihatnya dengan bentuk tubuh yang mereka miliki sempurna, perfecto. Tidak lagi aneh-aneh dan mereka semua bersyukur pada akhirnya kutukan selama 10 tahun ini dapat hilang sepenuhnya. Dan di tengah-tengah rasa haru di sini Yichen dia pun mengingatkan kepada mereka semua kalau ini semua adalah berkah untuk mereka semua, dan ini semua seperti sebuah kehidupan baru yang telah diberikan oleh Shelang kepada mereka. Dan mulai hari ini mereka semua bukan lagi seorang pengemis, melainkan seorang kapten pasukan komando pangeran kelima. Dan karena
kehidupan baru mereka telah diberikan oleh Shelang dan juga pangeran kelima. Maka dari itulah, mulai hari ini mereka semua harus bersumpah setia kepada Tuhan mereka yang telah memberikan kehidupan baru untuk mereka semua. Dan siapapun yang mengkhianati Tuhannya, maka mereka akan dihukum oleh surga. Dan karena sebelumnya mereka juga tidak bisa berlutut karena memang tubuh mereka aneh, maka kini setelah sempurna, Yi-Chen meminta kepada mereka semua untuk berlutut kepada Tuhan mereka. Dan benar saja, kini mereka semua pun berlutut dan juga bersumpah setia kepada Shelang dan juga pangeran kelima. Salam untuk pangeran kelima dan juga Tuan Shen, ucap dari mereka semua. Sedangkan untuk Shelang, dia pun mengatakan kalau mereka bersepuluh ini bukan lagi seorang pengemis dan mereka adalah perwira militer. Dan di masa depan mereka juga akan menjadi jenderal di kekaisaran ini. Dan tentunya para jenderal harus memiliki nama. Karena memang sebelumnya mereka ini 10 orang nggak punya nama. Dan karena mereka semua dibawa oleh Pak Tualan dan tidak punya nama, maka mereka semua juga akan memiliki nama yang sama, yaitu Lan, marga Lan. Mulai dari Lan 1, Lan 2, Lan 3, Lan 4 sampai Lan 10. Ucap dari Shen Lang yang membuat pangeran kelima dia pun bingung lah. Kok namanya sama semua? Aneh nggak sih? Namun untuk Shelang dia pun mengatakan kalau dirinya memiliki alasannya sendiri. Dia mengatakan kalau nama ini sengaja dibuat sama dan juga berurutan untuk dapat mengingatkan kepada mereka kalau mereka ini berasal dari satu keluarga yang sama. Yang artinya mereka tidak boleh saling mengkhianati. Dan tanpa basa-basi, Shelang dia pun mengatakan kalau mereka semua hanya memiliki waktu selama 29 hari untuk dapat melakukan sebuah persiapan mengikuti ujian militer kekaisaran untuk dapat melangkah lebih jauh lagi. Dan itu juga adalah modal untuk pangeran kelima untuk dapat bersaing memperebutkan tahta. Dan jika ada satu di antara mereka yang gagal di dalam ujian kekaisaran ini, maka mereka semua juga akan disingkirkan oleh kaisar. Dan pangeran kelima juga akan mundur dari perebutan tahta. Dan untuk Shelang, dia juga akan kembali ke keluarga Jin dengan rasa malu. Dan mulai hari ini, kita semua adalah satu. Dan satu adalah kita. Dan kita akan bangkit dan berakhir bersama. Ucap dari Shen Lang yang memberikan arahan yang kurang lebih, ya mereka ini berasal dari satu tempat yang sama. Jadi mereka gak boleh melupakan satu sama lain. Dan setelahnya di sini Shelang dia pun meminta kepada Yi-Chen untuk dapat mengurusnya, melatih orang-orang itu. Dan untuk Yi-Chen, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dan langkah pertamanya adalah pakai baju yang benar dan pergi makan di luar. Ucap dari Yi-Chen. Dan di sini Yi-Chen dia juga meminta kepada mereka dalam waktu setengah jam untuk segera berkumpul di depan dan juga bersiap-siap karena dia akan memberikan sebuah wajengan dan juga pelatihan kepada mereka semua. Pelatihannya terdiri dari 4 bagian yang termasuk ke dalam ujian kekaisaran, yaitu angkat beban, panahan berjalan, panahan berkuda dan juga pertarungan berkuda. Dan di sini Yi-Chen dia juga mengatakan kalau mereka cuma punya waktu kurang dari 29 hari, sedangkan saingan mereka telah berlatih selama 10 tahun, yang artinya mereka tidak bisa main-main. Dan untuk mereka semua, para pengemis mereka pun tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan benar, kini beberapa waktu kemudian para pengemis mereka pun mulai berlatih, yang membuat Shelang dia nggak habis pikir dong, karena ternyata para pengemis mereka dapat berlatih dengan sangat-sangat hebat. Bahkan dalam waktu singkat aja, angkat beban bukan masalah. Dan itu tentunya membuat Shelang dia pun kaget dong. Dan dia merasa kalau ini semua nggak adil dong. Masa iya? Ini secepat inikah mereka berkembang? Ucap dari Shelang yang ya gimana gitu. Dia pun merasa kalau sepertinya ini adalah sesuatu yang nggak adil untuk para seniman bela diri. Karena orang-orang yang memiliki garis keturunan yang bagus seperti ini, wah, latihan bentar langsung jadi master. Dan ini adalah sesuatu yang memang benar-benar mengerikan. Bahkan bukan cuma angkat beban, bahkan untuk memanah mereka pun sama. Bahkan bukan cuma angkat beban saja, di sini ketika tes memanah, perfecto juga. Padahal mereka sebelumnya belum pernah berlatih, tapi dengan garis keturunan yang telah diaktifkan, semuanya jadi jago. Bukan cuma memanahnya doang, tapi mereka juga memiliki mata yang super amat tajam, sangat-sangat tajam. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar mengerikan. Dan karena mereka semua dilatih oleh Yi-Chen, di sini mereka pun memiliki standar yang sama dengan standar yang dimiliki oleh Yi-Chen. Padahal di dalam ujian kekaisaran mereka cuman harus memanah di jarak 120 kaki, tapi dengan Yi-Chen mereka semua harus berlatih memanah di jarak 150 kaki, yang tentunya itu akan sangat lebih menyulitkan dari apa yang seharusnya ada. Tapi dengan bimbingan dari Yi-Chen, mereka semua dapat melakukannya dengan sangat edan.
Dan setelah mereka berlatih seharian, tentunya harusnya mereka semua capek. Tapi tidak berlaku dengan mereka, karena mereka memiliki garis keturunan yang luar biasa. Karena ketika mereka capek, cukup berendam di ramuan-ramuan ajaib yang telah diberikan oleh Shelang, mereka semua dapat kembali pulih dengan cepat. Bahkan bukan cuma memanah doang, tapi ketika mereka berkuda sekalipun sama juga jago. Mereka semua dapat berlatih memanah di atas kuda, dan itu benar-benar akurat, yang membuat mereka semua tidak menyangka kalau ternyata ini gila lah. Masa iya dalam waktu singkat seperti ini benar-benar gak adil, ucap dari Shishan yang melihatnya. Dia pun merasa kalau ini semua gak masuk akal. Dan untuk pangeran kelima, dia juga bingung bagaimana bisa ini semua terjadi. Gila, ucap dari pangeran kelima. Di sini pangeran kelima dia pun bingung dengan karma apa yang telah dia dapatkan hingga mendapatkan orang-orang edan seperti itu, dan itu membuat pangeran kelima dia pun benar-benar kaget. Sedangkan untuk Shishan, dia pun merasa kalau dunia ini benar-benar enggak adil untuk dirinya. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak pernah berlatih tiba-tiba jadi jago seperti itu. Namun untuk si gadis besar, dia pun mengatakan untuk tidak perlu iri seperti itu, karena memang ini semua sudah takdirnya, dan setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Contohnya ya Shelang, dia tidak berbakat dalam hal seni bela diri, tapi dia sangat jago dalam hal taktik strategi. Dan setelah memastikan kalau 10 orang pengemis ini sudah top dan siap untuk dapat mengikuti ujian kekaisaran, kini Shelang dan juga pangeran kelima mereka pun mulai mengecek persiapan dari petualang. Dan di sini Shelang dia pun meminta kepada pangeran kelima untuk melihat hasil karya puisi dan juga esai yang telah dibuat oleh orang tua ini. Dan hasilnya benar-benar memukau. Pangeran kelima dia pun benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Patualan dapat menulis esai seperti ini dengan kata-kata yang luar biasa indah di setiap tulisannya. Dan dengan begini dia pun yakin posisi 3 besar bukan masalah untuk Patualan, sambut dari pangeran kelima. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shelang. Dia pun yakin 70% Patualan dia akan mendapatkan posisi 3 besar di dalam ujian kekaisaran. Walaupun memang kaisar sebenarnya tidak pernah menargetkan kalau Patualan harus ada di posisi 3 besar, karena memang target yang diberikan oleh kaisar hanya lulus di dalam ujian kekaisaran. Walaupun memang awalnya Shelang sudah yakin dengan 10 pengemis itu, tapi tetap saja agak sedikit keraguan di hatinya. Karena mau bagaimanapun mereka cuma memiliki persiapan terbatas cuma 29 hari. Namun setelah berkali-kali ditenangkan oleh Yi Chen, Shelang dia pun gak punya pilihan lain selain percaya. Dan karena dia juga yakin, maka sudah waktunya bagi dirinya kembali ke ibu kota. Kaisar Seleribian, putra mahkota, pangeran ketiga. Lihatlah, tunggu saja kami di ibu kota, ucap dari Shelang. Dan apakah Shelang dia akan kembali menggetarkan ibu kota dengan aksinya kali ini? Kita bahas di part lanjutannya. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan sorry kalau misalnya kalian berpikir kalau ini kok Shelang lama banget uploadnya. Ya kayak mana cuy, bukan gue yang buat. Ini jadwalnya udah kayak Jopan, ngikutin jadwal dari upload yang di sana pembuatnya. Udah itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.